Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Batur Rahman Samsudin, biasa dipanggil Rifki. Saya dari Digital Marketing eh, Bandung. Di sini saya akan mengerjakan ujian yang sudah ada di email ya. Langsung saja, yang pertama, tunjukkan cara evaluasi rekomendasi SEO dan prioritasnya dari hasil audit SEO Timer. Nah, kebetulan eh, saya ini menganalisis yang kemarin brand challenge itu adalah Informa. Kalau kita searching dulu website Informanya, Informa, bentar, Informa, bentar. Nah, ini dulu. Nah, ini website dari Informanya. Kita bisa langsung klik kanan, copy link address, lalu pergi ke SERP ini nih, SEO.timer.com. Di sini kita copy paste. Langsung kita audit langsung. Maksimum number berapa nih? Nah, sebentar. Kita lihat dulu soalnya, takutnya ada yang kelewat. Bentar ya, jangan like. Tunjukkan cara evaluasi rekomendasi SEO dan prioritas dari hasil audit SEO Timer. Hasil audit. Oke. Nah, setelah tadi sudah dimasukkan linknya, kita tunggu sampai komplit. Nah, sudah komplit seperti ini. Nah, di sini yang pertama ada apa nilai B-min itu diambil dari data ini semua. Ada 16 rekomendasi dari website Informa itu sendiri Informa itu agar website Informa itu jadi bagus ya, jadi lebih baik lagi. Yang pertama ada masalah di on page SEO, lalu ada di link, ini nilai masing-masing di link ada C+, lalu ada usability-nya dia D, lalu performance-nya dia D, untuk sosialnya dia B-. Nah, kita lihat ke bawah nih ada recommendation, yang tadi pertanyaannya kan tentang recommendation. Nah, ini prioritasnya itu dari mulai medium sampai low priority dia udah di ranking ya. Kita ambillah dari mulai performance nih, reduce your total page size, file size. Jadi eh, besar file dalam page itu dia terlalu besar, mungkin bisa lebih dikecilkan, entah dari foto-foto biasanya untuk performance-nya nanti agar menjadi lebih cepat gitu untuk kita mengaksesnya. Jadi tanpa ada nge-lag lagi. Ini usability-nya optimis for core web vital. Kita ini lebih ke dioptimasi lagi untuk web vitalisasinya. Nah, ini ada on page SEO itu
Nih salah satunya nih ya, add H1 header tag, berarti di dalam, website ini, dalam artikelnya itu dia, ada yang tidak menggunakan, heading 1. Bisa ditambahkan untuk, menjadi mempermudah kita untuk, membacanya. Terus apalagi ini ada meta desk ini, yang baik itu di 120 sampai 160 karakter. Berarti di atas itu mungkin di beberapa, artikel yang ada di Informa ini sendiri, itu lebih untuk meta desk-nya itu lebih dari, rekomendasi, karakter ini. Kemudian ini ada top priority ya, dari sini ke bawah. Oh ini make use of, RRP. Oh ini ada security-nya. Ada beberapa mungkin yang tidak memakai security. Lalu, oh di sini juga ada yang JavaScript error ya. Oh ini optimize, your page for mobile page speed inside. Berarti ini ada permasalahan nih, di penggunaan entah itu dari, handphone ataupun laptop, dia itu, page speed-nya, sangat kurang baik ya. Jadi yang tadi sudah dibilang juga, eee, untuk penggunaannya mungkin, entah itu dari nge-lag lah, atau mungkin tampilannya kurang terbaca sepenuhnya, ada yang kepotong, begitu. Lalu ini update, link URL-nya untuk, bisa dibaca oleh manusia seperti URL pada umumnya biasanya di sini, nih kalau gini bisa dibaca seotimer.com atau informer.com. Nah, biasanya di sini suka ada angka atau terlalu panjang gitu hingga ada hashtag dan, lain-lainnya nanti. Oke, selanjutnya ya, nanti kita lihat dulu tadi untuk soalnya. Oke, udah ya untuk prioritasnya itu aja, evaluasi rekomendasinya seperti itu yang tadi ya. Nah, satu, presentasikan satu konten yang telah dibuat termasuk caption, hashtag, dan, call to action ya atau CTA. Nah, kebetulan kemarin sudah dibuat nih salah satu, kita buka Canva dulu, sebetulnya nggak buat satu sih ya, ada beberapa. Sebentar ya, agak sulit bukanya. Nah, seperti ini. Duh, sorry sorry. Yang enak untuk dipresentasikan nih, ini nih, cuman sulit ya. Bentar ya, agak agak nge-lag. Atau kita ke nomor, 3 dulu deh ya, biar mempersingkat waktu juga. Nih, buat estimasi budget dan hitung perkiraan biaya per engagement dengan seorang KOL atau yang ditargetkan. Nah, kebetulan yang kemarin yang, kita pilih itu untuk KOL-nya itu, hmm, juga tidak terbaca ya. Untuk KOL-nya itu yang pertama kita dari, mmm, Talita dan Eja. Coba ya kita searching aja, Pasutri baru dia.
Nah, ini orangnya. Nah, kita pilih QL ini untuk yang makro QOL ya. Ini itu karena kan konten yang mereka buat ini yang selalu berhubungan dengan rumah mereka, tapi OP yang dalam rumah itu seperti ini. Lalu tentang parenting ke anaknya, terus dengan penyampaian kata-katanya pun lebih enak didengar juga dan bisa pesan yang tersampaikan itu bisa sampai ke penontonnya. Nah, untuk harganya itu sendiri untuk KOL ini, kemarin itu saya langsung kontak langsung kebetulan ke tim manajemennya dan mendapatkan harga KOL-nya di sini bentar ya. Ini untuk budget ya. Oke. Kita buka dulu bentar ya. Loh, bahaya tapi. Bentar-bentar ya. Untuk budgeting KOL ini, dia itu harusnya bisa dibuka. Ini aja deh, di sini ada ya. Nah, ini, sorry. Kita lanjut. Nah, ini untuk budgeting KOL-nya ya. Yang kita ambil nih, sebetulnya ada 4 KOL yang dipilih. Ada Talita, Eja, lalu Brian Nathanael, lalu Raisa Dinta, sama Asal Living. Nah, untuk salah satu aja nih dari Talita Eja yang tadi kita pilih. Di TikToknya itu dia untuk personality-nya itu dia tentang family atau daily vlog yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk jenisnya dia itu adalah KOL makro ya karena memiliki followers di TikToknya itu hingga 1 juta. Nah, untuk engagement rate atau interaksi di dalam akunnya itu kita bisa lihat secara langsung di sini. Sorry, bukan engagement rate. Terus sebentar ya. Nah, di sini. Ini kali Pak Eja. Kita searching, kita pakai Plank X untuk melihat secara langsung engagement rate untuk akunnya Talita Eja. Oh, artinya ini salah apa? Username-nya. Bentar ya. Coba dipakai social blade sama aja sih. Talita Eja. Nah, ini Pak Sutri baru.
Sebentar. Oh, dia nggak keluar nih engagement rate-nya. Oh, tadi target rate-nya. Oke, oke, oke. Nah, di sini ada typo. Oh, maaf sebelumnya ya. Untuk username-nya. Saya cek. Sebentar. Nah, ini Alta Reja ini. Nah, dia engagement rate-nya itu 4,66%. Di mana dari total eh, followers dia yang interaksi bisa secara langsung itu 4,666%. Sebetulnya disebut sangat baik, enggak juga, tapi cukuplah untuk menjadi KOL. Nah, kita bisa lihat nih, beliau pun memberikan harganya seperti ini. Untuk dia endorse foto postingan nya itu dia memberi harga di 15 juta. Nah, untuk cost per reach-nya itu kita di 321 ini dibagi ya dari 15 juta ini dibagi dengan ini. Jadi ini itu is reach-nya. Nah, is reach-nya itu dia total dari followers dia yang 1 juta ini dikali dengan engagement rate 4,67 juta 4,67%. Nah, beliau memberikan harga nih dari yang setelah kita kabari lewat WA itu. Akhirnya dia ngasih harga di 15 juta ini. Nah, akhirnya kita bagilah untuk mendapatkan cost per reach ini per satu reach. Nah, ini dibagi 15 juta dibagi 46.700 akhirnya dapatnya segini. Nah, oke, itu saja. Selanjutnya yang tadi kita lewat ya di nomor 2. Mohon maaf sebelumnya ya. Sini agak nge-lag. Nah, nomor 2 ini konten yang telah dibuat termasuk caption, hashtag, dan CTA. Kita secara langsung aja ini untuk konten yang udah dibuat. Sebentar ya, kita buka. Nah, ini salah satu konten yang dibuat. Bentar ya, menghalangi maaf. Salah satu konten yang dibuat eh ya lebih enak nih nanti kita tampilkan sebelah sini untuk konten pilarnya. Ayo, kok mau aku buka. Nah, ini itu ada di tanggal 20 mana ya? Nah, ini nih. Anti bingung, ini captionnya ya. Anti bingung menemukan konsep interior impian untuk rumah Anda. Nah, ini tuh menjelaskan tentang yang targetnya ini kebetulan itu seorang anak muda nih yang ingin memiliki rumah tapi dia tuh bingung eh, pemilihan konsepnya seperti apa ya. Nah, daripada bingung, nah kita ajaklah kita buat postingan ini untuk khususnya dekor rumah nih dia memiliki banyak model-model konsep interiornya seperti apa, rumahnya seperti apa. Nah, kita ajaklah untuk call to action-nya itu kurang percaya di sini nih tulisannya yuk konsultasikan ke dekor rumah. Jadi ajakan di mana eh, sang pembaca atau yang akan menentukan interior rumahnya seperti apa itu biar datang ke dekor rumah. Nah, kebetulan
dekor rumah ini juga dia menyediakan jasa untuk konsultasi mengenai, eee, dekor rumah yang ingin seperti apa, lalu mulai dari, furniturnya ingin yang bagaimana, konsepnya bagaimana, seperti itu. Nah untuk nah ini nih, ini itu caption-nya. Nah, oh sorry, yang tadi ini itu hook-nya, "Anti bingung menemukan konsep interior, impian untuk rumah Anda." Nah, untuk caption ini, dibuat seperti friendly ya, jadi kita manggilnya, "Halo Kak," gitu, "punya rumah impian itu diawali dengan konsep interior yang tepat. Nah, seringkali bingung mau mulai dari mana? Jangan khawatir, dekor rumah hadir dengan paduan anti bingung, menemukan konsep interior impian khusus untuk Anda." Nah ini. Nah, untuk hashtag-nya itu sendiri, ini hashtag, kita, sesuaikan dengan, konten yang kita buat. Nah, yang pertama itu kan tentang, tips dari dekor rumah, eee, kita akan memberikan tips nih gitu, nanti pas jadi, eee, sebagai calon buyer, kita kan biasanya suka mencari di SERP ataupun di mana tuh suka mencari, eee, konsep interior atau desain interior atau rumah impian atau apa. Nah, ini kita masukkan nih yang sekiranya akan muncul, eee, keyword-nya itu sendiri. Nah, kita itu dipasangkan hashtag ini agar pencarian si postingan kita muncul berada di, SERP-nya. Jadi nanti postingan ini lebih mudah dan banyak yang orang melihat, dan membaca seperti itu. Tuh, di sini ada dekorasi rumah, desain interior, rumah impian, konsep interior, gaya hidup, rumah minimalis. Nah, ini dimasukkan nanti di postingan di bawahnya. Ada tulisannya setelah caption biasanya tulis bawahnya hashtag-nya apa. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Masih masih baca dari oh, ini sudah presentasikan atau konten yang telah dibuat. Oke, sepertinya, itu semua udah saya jelaskan. Mohon maaf, sebelumnya karena, sering nge-lag ya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih, atas perhatiannya. Mohon mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.